Quran bercerita tentang buah-buahan yang nanti ada di surga. Seluruh cerita kerja bakti aja udah susah, nanti kalau udah bencana baru nangis-nangis. Kerja bakti aja susah. Deddy Mulyadi kerjanya sat-set wat-wat. Ada banjir langsung benahin dari hulu ke hilir, ya kan? Terakhir Kang Deddy mah. Pas kita, ini siapa yang salah? Ya, yang pertama kita nggak dulu bicara siapa yang salah. Kita bicara persoalan psikologi hari ini. Ada dua. Ini bukan soal pencitraan ya teman-teman. Ketika seorang pemimpin hadir dalam acara gotong royong, ya acara bersih-bersih, itu malah membuat spirit ya warga menjadi semangat. Ya bukan karena kehadiran pemimpinnya saja, tapi bentuk bahwa pemimpinnya peduli dengan rakyat. Ya coba ke belakang, apakah ada gubernur yang seperti ini? Ya bukan cuma pencitraan, bukan ini saya katakan ya, gila KDM ini ya. Dan coba kita simak pidato karena dimulai ngaji ya, merinding saya mendengarnya teman-teman, gila, Masya Allah. Coba kita simak. yang dia tidak terbiasa dengan bahasa kasar, dia terbiasa dengan bahasa simbol, bahasa makna. Karena dia terbiasa bahasa simbol, bahasa makna, maka masuk dalam ajaran, dalam pembelajaran. Quran pun disampaikan dalam pembelajaran dan ajaran. Kemudian rasa hormatnya ditinggikan. Quran diletakkan pada sebuah derajat yang sangat tinggi, diletakkan dalam lingkungan peradaban sederhana pedesaan. Lahirlah di kita. Apa keuntungan kita? Keuntungan kita lebih dari orang Arab. Keuntungan kita lebih daripada jazirah Timur Tengah. Kenapa keuntungannya? Kita mendapat dua. Satu, kita mendapat Al-Quran sebagai sebuah produk nilai ilahiyah yang memiliki nilai estetika yang sangat tinggi. Tetapi juga kita dilahirkan pada sebuah alam pasundan yang sangat indah. Ketika Quran bercerita tentang air yang jernih di surga, ketika Quran bercerita tentang hamparan gunung yang indah di surga, ketika Quran bercerita tentang buah-buahan yang nanti ada di surga, seluruh cerita-cerita itu sebenarnya adalah realita hidup yang kita dapati. Itulah Ciwidey, itulah Cipanas, itulah Pangalengan, itu realitas dunianya. Untuk itu, karena kita sudah diberi peradaban surga yang nanti akan kita sampai surga keabadian, maka pesan saya, kalau mencintai Al-Quran, rawatlah Cipanas sebagai simbol surga kesucian. Rawatlah Ciwidey, rawatlah Pangalengan, rawatlah gunung-gunung itu yang melahirkan air yang mengalir, bak sepenggal tanah yang diturunkan dari surga. Rawatlah pohon-pohon itu, karena itu adalah alam yang digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran. Jangan terbalik. Satu sisi kita sangat memaknai Al-Quran dan menghormati Al-Quran sebagai ayat yang tertulis, tapi di sisi lain tangan kita merusak alam, padahal itu adalah ayat yang tidak tertulis. Jadi saya tidak mau lagi dengar ke depan. Mudah-mudahan saya akan berusaha dengar Cipanas, berubah pikirannya menjadi jelek. Dengar Ciwidey, berubah pikirannya menjadi jelek. Dengar Pangalengan, berubahlah pikiran menjadi jelek. Saya ingin ketika mendengar itu, maka denyut nadi kita berkata, ya Allah, ku dapatkan surga di tanah Sunda. Suatu saat surga itu tetap akan terjaga sampai aku bertemu denganmu di alam surga keabadian. Itu maha indah. Ada Untuk itu, Deddy Mulyadi kerjanya sat-set wat-wat. Ada banjir langsung benahin dari hulu ke hilir, ya kan? Bapak ini rumahnya kayaknya langganan banjir. Besok abis lebaran kita bangunin rumah kolong ya. Jadi kalau misalnya ada banjir, airnya masuk ke kolong aja. Jadi rumahnya nggak kebasahan. Amazing ya. Terus yang kemarin di Nyalindung, ini tanahnya pergeseran nih. Kalau misalnya di sini terus akan kegerus, harus direlokasi. Ada tanah nggak? Ada Pak, TKD, tanah kas desa. Oke, relokasi berapa? 25 rumah gitu kan. Satu rumah misalnya 100 juta. Ya berapa? 2,5 M. Langsung gitu, langsung sat-set wat-wat gitu, langsung impactnya itu dirasakan. Nah, saking cintanya sama Kang Deddy, ada ibu-ibu sampai tukeran sendal sama Kang Deddy gitu kan, saking cintanya. Emang kalau jabatan itu dipegang sama orang yang tepat itu ya akan tepat sasaran, akan impactnya itu langsung ke kita gitu kan, langsung dirasakan sama kita semua. Hebatlah, mudah-mudahan saya terus ya Kang Deddy Mulyadi, amin. Ketaatan dan ketidaktaatan itu bukan urusan saya. Masa saya harus mengaku taat? Allah yang menilai, bukan diri saya. Persoalan ketaatan manusia, keimanan manusia, dan ketakwaan manusia hanya Allah yang bisa memahami, yang mengetahuinya. Sedangkan kita ini dinilai oleh manusia lain tuh pada sisi amal soleh.
Jika kamu membenci orang karena dia tidak bisa membaca Al-Quran, berarti yang kamu pertuhankan itu bukan Allah, tapi Al-Quran. Jika kamu memusuhi orang yang berbeda agama dengan kamu, berarti yang kamu pertuhankan itu bukan Allah, tapi agama. Jika kamu menjauhi orang yang melanggar moral, berarti yang kamu pertuhankan bukan Allah, tapi moral. Pertuhankanlah Allah, bukan yang lainnya. Dan pembuktian bahwa kamu mempertuhankan Allah, kamu harus menerima semua makhluk. Karena begitulah Allah. Mungkin kalau saya memimpin ini banyak ngurusin orang-orang miskin, ngurusin anak-anak yatim, bangunin rumah orang-orang miskin, ngurusin orang yang sakit, dijemput ke rumahnya pakai ambulan, dianterin ke rumah sakit, dianterin lagi ke rumahnya, membuka seluruh ruang kelas di rumah sakit, di 11 rumah sakit. Kalau kelas 3 penuh, Anda masuk ke kelas 2. Kalau kelas 2 penuh, masuk ke kelas 1. Biarkan pemerintah bertanggung jawab. Membayar klaim operasi jantung masyarakat sampai 400 juta satu orang. Ngurus kemoterapi, ngurusin orang-orang yang mengalami gangguan kesehatan, sampai saya kasih 1,5 juta sampai 2 juta yang menyerahkan jangan dipasung. Bagi saya itu jauh lebih bermakna dalam hidup ini dibanding kita berkutat, berdebat, kemudian mengklaim diri kita menjadi orang saleh tapi tidak bisa mengelola anggaran dengan baik yang berpihak bagi kepentingan publik. Ini dari beberapa lembaga yang ada di ekosistem beras kita, ini siapa yang salah? Ya, yang pertama kita nggak dulu bicara siapa yang salah. Kita bicara persoalan psikologi hari ini. Ada 2 psikologi yang berkembang hari ini. Pertama adalah psikologi pemerintah. Bulog yang memiliki kecemasan karena tahun depan adalah tahun krisis ya. Sehingga takut ada krisis pangan, cadangan pangan tidak cukup, kemudian rakyat marah karena harganya melambung, kemudian menjadi problem, tahunnya tahun politik menjelang pemilu. Kan itu problem. Kecemasan itu wajar dimiliki karena bagaimanapun kita harus memiliki payung yang cukup kalau mau terjun. Ya. Yang kedua juga harus dipahami ada kecemasan petani. Kecemasan petani adalah hari ini petani lagi menikmati harga gabah relatif baik. Harganya ada yang 5,40, ada yang 5,50, ada yang 5,60. Dan harga itu relatif harga yang menjadi harapan selama ini. Karena selama ini para petani jual harga gabahnya selalu di bawah 400 per kuintal, artinya 4.000. Nah, ini kan problem psikologi ini. Kemudian kalau tiba-tiba muncul isu impor, gitu, kan pasti mempengaruhi psikologi pasar. Ya. Dan kemudian harga menjadi turun lagi. Pertanyaannya adalah, kenapa sih negara selalu begini? Pada saat kami menikmati harga dengan baik, selalu muncul isu impor. Tetapi pada saat kami tidak bisa jual gabah, tidak ada yang mengintervensi. Kan disinilah tugas negara untuk menyelesaikan kedua problem ini. Pertama adalah, dari sisi pasar tidak boleh terganggu dong harga gabah yang lagi bagus di kalangan petani. Dari sisi ketersediaan ya memang harus tersedia. Nah itu kan manajemen, gitu, itu manajemen. Nah yang menjadi problem saat ini adalah pada saat nih, saya ngalamin, saya petani nih. Kita ini 6 bulan yang lalu di sekitaran April, Mei, jual gabah itu nggak bisa terima uang tunai. April ya, April. Iya, itu kan diambil sama tengkulak tuh. Kemudian dia jual dulu berasnya ke pasar, setelah itu baru bayar ke kita. Nah, sekarang ini lagi rebutan, gitu loh, lagi rebutan. Nah, maksud saya jangan membeli ketika lagi gerebutan. Kenapa sih membeli itu tidak dilakukan ketika petani lagi banyak gabah, kemudian diserap sama juragan gabah. Nah, Pak Dedi tadi saya ke pasar Ibu Cipinang gitu ya, ngobrol dengan Perpadi. Mereka bilang nggak masalah kok dilakukan impor sekarang. Saat ini justru petani menjadi konsumen. Pak Arief juga masih mungkin bisa menambahkan, menjadi konsumen. Mereka beli dan mereka menjual. Ini faktanya di lapangan seperti apa sebenarnya? Iya, kalau yang jadi konsumen bukan petani, buruh tani. Karena buruh, nah ini tergantung culture ya. Saya kan hafal culture. Di culture daerah yang agak pegunungan, itu para petani menyimpan gabahnya. 1, di dapur disebutnya goah. 2, di luar dapur disebutnya leit. Kemudian di tingkat RW-nya, di tingkat dusunnya, itu disebutnya lumbung. Lumbung ya? Mereka punya. Tapi di wilayah penghasil gabah, di wilayah penghasil beras, padinya begitu masuk pematang sawah, langsung diserap oleh pasar. Langsung dijual. Pulang ke rumah seluruh buruh tani tidak bawa gabah, dia bawa duit.
Ini kan sehingga mereka itu adalah pembeli, yaitu para buruh tani. Kan itu problemnya. Oke, Kak Deddy belum jawab pertanyaan saya tadi. Berarti ini menjadi masalahkah ketika momentum impor yang secara paralel dilakukan oleh Bulog dengan menyerap dari gudang-gudang? Kita hari ini memasuki pada sebuah fase di mana kita mengagungkan Al-Quran. Al-Quran yang diagungkan oleh kita adalah Al-Quran yang dilihat dari sisi estetika pembacaan. Dari estetika pembacaan itu pada akhirnya akan lahir pemaknaan. Karena nilai-nilai agama kalau tidak disampaikan secara estetika, maka kita tidak akan bisa memahami Sang Maha Kuasa. Kita ini sampai hari ini memaknai Allah, sujud pada Allah, itu baru sampai pada tingkat estetika, belum sampai pada tingkat hakikat, pada tingkat makna, pada makom spiritualitas yang tertinggi. Kita baru sampai pada tingkat estetik. Kita tertarik untuk salat dengan khusyuk manakala imamnya berestetika dalam mengimami kita semua. Kita bolak-balik pergi umroh, merasa nyaman sholat di Masjidil Haram, itu karena salah satu faktornya menurut saya, pertama jauh dari rumah sehingga tidak dikejar sama yang nagih utang di depan rumah, meninggalkan pekerjaan-pekerjaan yang ada di rumah, seluruh problem ditinggal semua. Kemudian yang berikutnya juga imamnya memiliki kualifikasi orang yang mumpuni di dalam mengimami kita dalam hafalan Al-Qur'annya. Setelah itu jangan dilupakan, bukan hanya imam, teknologi sound systemnya yang sangat tinggi dan harganya mahal. Kemudian kita seringkali berlaku tidak adil. Berlaku tidak adilnya apa? Seringkali orang-orang yang berdakwah mengejek imam-imam yang ada di kampung kita, yang bacaannya tidak begitu sempurna, qiraatnya tidak begitu menarik. Kemudian juga diperbandingkan dengan Masjidil Haram, tidak adil. Kenapa? Imam di kampung kita, satu, hidupnya bukan hidup dari mengimami, ngimaman macul terus kah sawah, ngimaman poe pare itu kahujanan, ngimaman pamajikan di imah gogorowokan. Dia tidak fokus menjadi imam. Yang itu yang pertama, artinya dari sisi keikhlasan dia lebih ikhlas dari siapapun, tanpa digaji oleh DKM-nya, tanpa digaji oleh negara. Dia mengabdikan diri secara total menjadi imam, menjadi khotib, mengajar anak-anak di surau, mengajar anak-anak di pengajian-pengajian. Menurut saya bisa jadi yang dekat dengan Allah adalah dia, bukan yang di Masjidil Haram, tanpa membandingkan. Kalau yang di Masjidil Haram berapa gaji dalam setiap bulan? Rumahnya dijaga, kemudian dia spesifikasi imam, kemana-mana didampingi, lebih gagah dari gubernur Jawa Barat. Wajar. Aki-aki di Ciwidey, subuh-subuh kudu hudang, adana gogorok-gokan, nges adan capek-capek wenu datang hiji-hiji acan. Anu tukang umroh ge datang di lemur nama rajin soten keur umroh. Kemudian ada satu peristiwa ini yang azan di masjid, saking pusingnya ketika azan subuh tidak ada yang datang, kemudian dia berinisiatif adzan jam 9 pagi. Pada waktu adzan jam 9 pagi semua orang datang, ngamak. Sia gelo cenah moanya adan jam 8, ada naon sia teh. Si aki yang adan jawab, sia nu gelo mah. Ku aing di adanan subuh sia teu datang, di adanan jam 8 sia datang. Artinya bahwa negeri ini tidak kurang orang-orang saleh. Siapa orang-orang saleh? Orang-orang saleh adalah orang yang setiap hari tekun mengajar ngaji anak-anaknya di surau-surau, ditajuk-tajuk, dilanggar-langgar.
orang yang tekun setiap hari azan, orang yang tekun setiap hari ngimam, orang yang tekun setiap hari khutbah meskipun jamaahnya terbatas, tapi dia tidak pernah datang ke bupati untuk meminta honor. Itulah orang-orang hebat di negeri ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semua, tadi kita sudah melihat ya, yang pertama ada kita Kang Deddy Mulyadi membersihkan sampah ya teman-teman. Begitu nggak ada rasa geli ataupun ya takut kotor atau apa ya, langsung loh itu tadi kita lihat ya, malah menyuruh para ASN, para pejabat menteri untuk ayo gerak gawe, ayo gerak hadir ya, teman-teman ya. Ini membuktikan bahwa kali ini adalah sosok pemimpin yang betul ingin dekat dengan rakyat, bukan karena ada kepentingan atau apa ya, tapi emang beliau mengerti atau yang beliau paham lah tentang kewajiban sebagai pemimpin, teman-teman ya, itu dia. Dan ya tadi pun kita mendengarkan pidato Kang Deddy Mulyadi yang begitu ya, banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil ya, bahwa ngaji Al-Quran ya, bahwa Kang Deddy menyampaikan ya kita harus sedikit demi sedikit belajar Al-Quran, jangan tinggalkan Al-Quran, ajari keluarga kita untuk mengaji Al-Quran. Itu poin penting dari pidato Kang Deddy Mulyadi ya. Jujur sekali bahwa ya saya bangga sebagai warga Jawa Barat, saya bangga atas ya terpilihnya Kang Deddy Mulyadi. Nggak salah milih saya dulu, saya nggak salah milih ya. Kenapa nggak dari dulu seperti ini ya, mempunyai gubernur yang punya wawasan yang islami, wawasan yang begitu luas teman-teman ya, bukan ya sekedar pidato seperti itu, tapi ya enak didengar gitu pidatonya teman-teman. Oke, semoga Kang Deddy Mulyadi sehat selalu, amin ya rabbal alamin. Terima kasih teman-teman, sampai berjumpa di video. Mohon maaf bila ada salah. Terima kasih yang sudah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.